semuanya, selamat sore. Ini hari Kamis, jumpa lagi dengan saya, Rajasa Prameswara, Senior Fashion and Beauty Editor di Femina. Apa kabar semuanya? Semoga sehat-sehat. PSBB sudah mulai dilonggarkan, udah mulai menjadi new normal ya semuanya ya. Dan kalau ngomongin COVID-19 nih, yang sebenarnya kayaknya tuh pandeminya belum sepenuhnya berakhir. Cuman sekarang kita udah mulai banyak yang selain udah mulai belajar tampilan yang waist up gitu untuk video call kayak gini, kan cuma kelihatan sampai sini doang gitu. Tapi juga sekarang udah banyak yang mulai ketemu lagi, pertemuan wajah segala macam. Nah, hari ini kita akan bahas mengenai itu. Terutama buat yang sibuk nih. Banyak kesibukan, banyak hal yang perlu dilakukan dalam kesehariannya. Hari ini kita akan ngomongin spesifik mengenai seleb mom. Nah, banyak ibu-ibu di sini yang selama kemarin di rumah aja akhirnya bikin konten, baik itu masak ataupun kadang-kadang juga bertemu dengan guru anak-anak ya secara virtual. Terus juga abis itu udah mulai ada ajakan untuk hangout di luar ataupun jalan, ngajak anak-anaknya untuk jalan-jalan kemana biar nggak pada penat di rumah. Nah, itu akan kita tanyakan hari ini. Kalau ngomongin seleb mom, one of the best seleb mom yang gayanya tuh pasti paling keren, cantik, rapi, dan berubah-berubah gayanya dan selalu kelihatan kece, itu salah satunya adalah Ririn Ekawati yang juga wajah Femina. Nah, sebagai seorang ibu dari satu putri remaja dan satu balita, ini gimana sih rahasianya Ririn untuk mengatur wardrobe-nya? Saat ini aku masih menunggu untuk Ririn bergabung. Aku menunggu untuk Mbak Ririn bergabung di sini karena kita akan banyak sharing dengan Ririn Ekawati. Oh ya, untuk kalau nanti ada pertanyaan langsung ditanyakan saja. Bisa langsung, oh hai, dari Semarang. Wow, seleb mom. Yes, Mahmud. Nah, bahasa kerennya Mahmud gitu ya. Mamah muda tapi tetap kece gitu kan sekarang. Nah, nanti pertanyaan terbaik hari ini akan mendapatkan satu buah set produk perawatan kulit pilihan dari Ririn Ekawati. Jadi nanti banyak tanya rahasianya Ririn. Kita akan membahas mengenai gayanya Ririn, perubahan gaya-gayanya Ririn dalam keseharian. Jangan lupa di follow akunnya Femina dan juga jangan di private. Kalau di private nanti nggak dapet, pas dihubungin ternyata di private kita nggak bisa ngasih hadiahnya. Oke, kita masih menunggu Ririn Ekawati untuk bergabung. Mungkin oh iya, kalau nanti aku nggak langsung say hi atau apa, bisa langsung tulis aja, jangan khawatir, semuanya akan dicatat oleh admin. Ini adminnya sekarang lagi menghubungi Ririn kayaknya untuk segera bergabung dengan kita. Kita nanti akan menampung semua dan ada sesi tanya jawabnya di bagian akhir nanti. Sambil menunggu, gimana nih? Ada yang mau tulis kesan-pesan dulu pas tiba-tiba ketemu dengan orang tua murid lainnya atau dengan guru-guru lainnya, atau udah ada yang mulai hangout lagi dengan teman-temannya di luar, pada kemana atau pakai baju apa? Kalau sekarang kan lagi banyak kayaknya pada pakai masker yang kece-kece gitu ya. Semua banyak banget masker yang sekarang udah mulai bagus, mulai dari yang masker kain biasa sampai yang premium. Nah, semuanya udah ada di artikelnya di Femina Magazine, femina.co.id. Aku udah tulis semuanya. Oke, let me post and pin comment first. Dan aku akan mengundang Ririn untuk bergabung. Yay, waiting for Ririn Ekawati. Aku deg-degan karena lama banget gak ketemu. Tadi sempat ketemu sebentar waktu tes sinyal, kalau ada yang lihat. Hai Ririn! Hai, halo. Apa kabar? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah, sehat ya? Apa kabar? Sehat dong. I'm great. Anak-anak gimana? Sehat? Loh? Mbak Ririn, kok menghilang? Loh, Mbak Ririn, ayo join lagi. Mbak Ririn join lagi. Tiba-tiba menghilang Mbak Ririnnya. Padahal baru mulai say hi. Apa karena dia grogi ketemu saya? Nggak mungkin ya. Pasti aku yang grogi ketemu Mbak Ririn. Tetap cantik loh. Gayanya pun walaupun kelihatan sebentar, kece banget. Oke, kita masih menunggu Mbak Ririn untuk bergabung kembali. Jangan khawatir. Oke. Waiting for Ririn Ekawati. Siap-siap semuanya, sebentar lagi Mbak Ririn akan bergabung kembali. Welcome back.
Maafkan ya, ini Nggak apa-apa, namanya live wifi. pasti begini. Halo, apa kabar Rajasa? I'm great. Apa kabar, Mbak? Baik, alhamdulillah. Semoga kita Alhamdulillah. sehat-sehat Anak-anak terus gimana? ya Sehat? semuanya. Alhamdulillah sehat. Mm-mm. Ngomong-ngomong Mm-mm. soal anak-anak, kita kan lagi hari ini membahas tentang gaya seleb mom. Kamu kan sebagai Hmm. seorang ibu dan juga content creator dan juga masih syuting, masih segala macam gitu ya, terutama buat konten-konten kamu. Dengan beda nggak sih rasanya dulu zaman kamu masih baru-barunya meniti karir, jadi finalis Pajak Femina dan sekarang gitu yang dengan sudah dengan Jasmine dan Yaya itu gimana? Ada perubahan yang spesifik nggak sih? Sangat sangat banyak berubah. Kalau dulu kan segala sesuatunya mengenai aku saya. Pokoknya eh, Hmm. prioritasnya untuk kedepannya itu pokoknya aku mau jadi seperti ini. Kalau sekarang itu Hmm. ada dua anak yang baik-baik banget ini yang harus dipikirin. Jadi semakin ke sini semakin banyak ngelewatin hal, terus semakin bertambahnya umur juga, akhirnya kita tahu banget gitu prioritas utama itu untuk hidup tuh untuk apa. Nah, kalau aku tuh buat Hmm. anak-anakku, segala sesuatu yang aku lakukan gitu. Pokoknya yang menyangkut Katlea dan Jasmine itu adalah yang utama gitu. Hmm. Sekarang nih kita ngomongin COVID ya, situasi yang seperti ini gitu. Mm-mm. Pandemi sebenarnya belum sepenuhnya berlalu, Iya. belum sepenuhnya berlalu gitu. Jadi kita Mm-mm. masih harus awas gitu terhadap situasi yang ada. Tapi kan udah mulai dibuka, mall udah mulai dibuka, ada orang udah mulai ngantri belanja karena sale di mana-mana sekarang Iya, gitu. Emang iya, waktunya iya. Ramadan sale juga sebenarnya ya. Nah, Mm-mm, aku mau mm-mm. nanya nih, kamu gimana bentuk perlindungan kamu dan tentunya juga buat anak-anak pas lagi keluar rumah, beda nggak sih sama dulu? Oh, beda banget. Tapi jujur, kalau Jasmine tuh sekarang udah bisa aku ajak kayak ke supermarket. Terus kalau Hmm. memang harus keluar, memang kepentingan yang mendesak. Tapi kalau seandainya nggak perlu keluar, Hmm. segala sesuatunya bisa dilakukan di rumah, ya harus di rumah aja, stay di rumah. Kalau Katle ya bener-bener 4 bulan dia nggak keluar-keluar. Bener-bener yang di rumah aja. Hmm. Kalau sampai dia main di teras atau ketemu main di depan rumah itu tetap harus Hmm. pakai masker, bajunya juga harus Hmm. baju yang tertutup dan dia nyaman juga gitu. Jadi ini Hmm. adanya pandemik ini banyak banget ngerubah cara berpikir kita tentang kesehatan dan jaga kesehatan itu penting banget ya ternyata gitu. Jadi memang Hmm. segala sesuatunya jadi dipikirin gitu loh. Heeh. Hmm. Itu jadi spesifik. Berarti bakal lebih sering ganti baju. Kalau dulu mungkin ini masih bisa dipakai lagi buat besok gitu. Kamu sekarang berarti kan setiap kali pulang pasti langsung cuci bersih semuanya gitu. Walaupun main di depan rumah doang nggak bisa ini. Pemilihan bajunya sendiri berubah nggak sih? Lebih pilih bahan yang mungkin lebih awet untuk dicuci di rumah atau tetap dengan dulu mungkin yang setiap sekali bisa laundry gitu atau gimana? Enggak sih, kalau aku memang tergantung juga bajunya seperti apa. Kalau memang yang harus di Hmm. laundry ya tetap harus di laundry. Nah, karena kan ada beberapa Hmm. bahan yang memang harus di dry clean gitu-gitu. Dan aku nggak Benar. punya alat-alat itu. Nah, Hmm. berusaha mencari memang baju-baju yang nyaman. Aku tuh selalu memilih pakaian dari dulu selalu yang akunya sendiri pakai nyaman gitu. Kayak Hmm. katun yang menyerap keringat banyak. Nah, jadi Hmm. selama di rumah juga tetap harus milih baju yang kayak gitu, tapi tetap harus kelihatan kece karena kan segala sesuatunya kita Oh. kerjain dari rumah ya kan. Umpamanya seperti Hmm. ini live bareng, terus biasanya juga video call untuk pekerjaan. Aku nggak mau Hmm. butek-butek gitu video call kan, jadi aku tetap memakai tetap memakai Bukan baju Rina yang Kawati butek-butek nggak ya. tetap memakai baju rumah yang nyaman tapi juga tetap enak dilihat lah paling nggak gitu. Ah, ada nggak pilihan baju buat kegiatan sehari-hari kamu gitu di rumah? Berarti kalau misalnya kita lagi nggak live begini atau mungkin cuma sebatas live dari rumah, tetap waist up doang atau full biar kerasa auranya tetap beda gitu. Eee, awal-awalnya setiap kali ada video call atau kerjaan atau apapun itu, biasanya cuma atasnya doang. Tapi akhirnya ini setelah sekian lama, maksudnya di rumah ini
menjadi keseruan sendiri tersendiri gitu untuk aku bangun tidur, aku mikirin baju rumah apa nih yang cocok buat hari ini ya gitu. Supaya supaya juga apa menjadikan semangat untuk di rumah bekerja, jadi juga nggak bosen gitu. Hmm. Jadi aku mikirin biasanya sih aku selalu pakai one set. Dan sekarang kan akhirnya kayak tadi kita obrolin soal prioritas, kalau mau beli baju untuk jalan mau dipakai kemana gitu kan. Akhirnya kita Hmm. memilih baju-baju yang bisa dipakai di rumah tapi tetap bisa dipakai keluar juga, umpamanya untuk mendesak, Hmm. untuk pergi ke supermarket umpamanya. Jadi baju Hmm. rumah yang tetap kece itu loh yang tadi aku bilang gitu. Jadi Hmm. itu menjadi Akhirnya malah keseruan milih baju-baju rumah emang tetap kece ya. Jadi tetap kok tiba-tiba dapat kece, panggilan video call juga aman gitu ya. aman gitu. Terus ada review-review pekerjaan pun juga masih bagus gitu, ya kan? Mm-mm. Kayak Sambil gitu. aku ngobrol sama Ririn, aku mau ngingetin lagi Mhm. buat penanya terbaik hari ini akan mendapatkan satu buah set produk perawatan kulit pilihan dari Ririn Ekarawati. Jadi Iya. tulis pertanyaan di bawah, jangan lupa follow akun Femina dan jangan di private supaya bisa dapat kesempatan untuk beruntung mendapatkan satu buah produk set perawatan kulit. Oke, sambil ini aku Yeay, mau nanya, siapa kak yang kamu beruntung? beda-beda nggak kalau misalnya tiba-tiba dikasih tahu Mbak Ririn kita akan live dengan calon investor ini, padahal kamu lagi pakai baju rumah gitu. Kamu langsung Mm-mm. berubah, or karena udah kamu bilang tadi tampilannya juga udah oke kok, jadi nggak masalah langsung live aja kayak begini. Gimana? Oh enggak, tergantung. Aku cara menghargai orang itu bagaimana kita berpenampilan kan. Jadi umpamanya So, kita meeting sama orang yang memang ini oke harus formal. Jadi aku juga harus tetap pakai baju yang formal, pakai kemeja, yang kayak gitu. hmm. Jadi memang sesuai sesuai aktivitasnya juga. Maksudnya meeting bertemu dengan siapa atau video call dengan siapa, tetap apa namanya dress up. Kalau memang harus rapi ya rapi gitu. Itu bisnis Mm-mm. ya. Kalau misalnya dengan ini ketemu guru kan kadang-kadang lagi mungkin buat Yaya kali ya gitu udah mulai ketemu guru dengan virtual segala macem Nah, tetap kayak gitu atau karena ya udahlah ya ibu-ibu lainnya juga ngerti ini gitu begini aja gimana? Kalau kalau Kak Lea memang kebetulan dia belum sekolah, tapi dia les. Jadi Hmm. guru lesnya yang datang ke rumah. Jadi kalau seandainya ada Hmm. guru lesnya datang ke rumah, aku juga cuman hanya pakai daster, aku juga nggak mau. Tetap harus Oke. tetap bagus gitu, harus tetap sopan gitu. Atau kalau video call untuk untuk perkumpulan orang tua, murid, buat Jasmine, tetap harus rapi juga gitu. Mm-mm. Tetap ya berarti ya. Aku memilih Kalau untuk ngomongin itu. true, that's a very good thing. It's a Ya, choice. Semua orang bebas iya, memilih, mau ya iya, udahlah ya itu juga pilihan mereka. Cuman kalau iya. untuk Rene Kawati tetap nggak bisa karena Nggak, ada image yang harus dijaga juga gitu ya. Baik satu sebagai image, sebagai Rene Kawati sendiri maupun sebagai ibunya Jasmine ataupun ibunya Kak Lea gitu kan. iya, satu image, kedua kenyamanan, ketiga memang kita Hmm. harus respect sama orang-orang yang kita harus temuin gitu. Jadi tetap harus berpenampilan menarik paling enggak. Kalau buat konten sendiri, kamu beda-beda nggak bajunya atau pengulangan juga nggak apa-apa? Jadi kayak, oke, I bought this item, ini bisa aku pakai 5-6 kali gitu. Atau kalau emang untuk konten, walaupun kontennya hari ini konten fashion, besoknya aku pakai lagi buat konten masak. Itu is it okay or kamu beda-bedain semuanya? Aku beda-bedain. Karena itu tadi, Oh. karena tapi kalau memang cuman kerjaan yang santai, yang memang tidak mengharuskan aku memakai baju yang berbeda-beda, maksudnya aku Ya. nggak masalah gitu, selagi memang bajunya pantas. Nah, tapi kalau seandainya kayak besok kita ada syuting dan harus memakai baju desainer, ya aku tetap harus ganti baju gitu. Umpamanya bikin Yes. masak, karena emang aku suka masak nih selama di rumah, akhirnya hobi-hobi masak itu kan jadi mulai apa namanya Muncul berkembang ya ya. kan supaya nggak bosen ya kan aku tetap harus ganti baju juga kan aku pengennya ya tetap harus kelihatan rapi walaupun masak karena kita mau ngapain lagi dari kamar kita kemana ke dapur harus tetap cantik ya kan Tetap harus ya. tetap rapi. Kamu udah mulai keluar-keluar belum sekarang? Ada udah mulai ajakan Em, temen atau mungkin ke rumah temen? Sebenarnya gini, kalau memang nggak harus, aku nggak. Tapi kalau memang ada pekerjaan yang memang aku harus keluar, kayak meeting, terus ketemu orang, ya Hmm. aku harus tetap keluar gitu. Tapi kalau memang keluar untuk nongkrong, belum sih, belum ada kepikiran yang kayak ke situ. Hmm, tapi Mm-mm. kalau memang kadang-kadang butuh keluar, kamu udah siap belum dengan masker-masker itu? Oh Ada iya, favorit kamu nggak? siap. Sebenarnya kalau favorit sendiri nggak ada.
sekarang ini kan desainer-desainer teman-teman desainer punya banyak banget masker yang lucu-lucu Hmm. banget. Terus itu dengan motif yang macam-macam juga gitu kan. Itu menjadi Hmm. keseruan sendiri juga nggak sih untuk kita memilih itu salah satu aksesoris yang penting gitu. Si masker ini untuk match and match sama dengan baju yang kita pakai. Aku sih nggak ada favorit tertentu apa, tapi yang paling penting itu nyaman karena aku tuh kan mungkin bukan cuma aku doang yang ngerasain setelah pakai masker itu kulit di daerah ini tuh lebih sensitif, jadi gampang kering, ya kan? Hmm. Nah, terus Yes. itu ada juga orang yang mungkin memang nggak biasa pakai masker, jadinya agak ngap. Nah, jadi aku lebih Hmm. memilih yang nyaman, bukan karena motifnya aja, tapi juga yang nyaman dipakai gitu. Itu benar banget sih. Apalagi kalau buat yang di rumah nih, yang pada Mm-mm, nonton, yang pakai kacamata, mungkin kerasa begitu pakai masker yang bagus, tahan mm-mm. udara segala macam, berembun semua Berembun, nggak kacamatanya, kelihatan ya kan? nggak kelihatan. Itu Iya, terjadi pada aku. iya ya kan. Jadi memang kayaknya kita harus pintar-pintar juga untuk memilih masker yang tepat buat Mm-mm. kita ya. Heeh. Tapi berarti kamu juga mix and match dengan maskernya ya? Iya, tapi memang karena aku sendiri memang kan sukanya basic color, terus minimalis Hmm. minimalis style lah, maksudnya kayak style aku tuh seperti itu, casual chic yang jadi aku memang suka yang netral-netral aja, yang masih bisa dipadu-padankan dengan warna apapun, yang kayak gitu-gitu. Krem, Itu jadi hitam, tips juga putih buat gitu. yang pada nonton ya, kalau mau cari gampang, nggak bingung mix and match, cari yang warna netral gitu ya, Rin ya. Iya, iya, cari yang warna netral. Mm-mm. Oke, kita akan mulai mau nanya secara spesifik kepada Ririn untuk Mhm. tampilan nih. Kita mau ngebahas ada 3 tampilan biasanya untuk para ibu-ibu ini yang kadang-kadang dituntut harus tampil, apalagi ibu-ibu bekerja juga ya. Satu kan Iya, pasti kalau ada kayak seperti ini, tatap muka virtual tapi dengan guru anak misalnya. Gitu, iya. dengan guru sekarang kadang-kadang dipanggil, apalagi mungkin sekarang lagi zaman-zaman terima rapot. Wah, itu Mm-mm. dipanggil secara virtual. Itu aku mau nanya gimana tampilannya. Terus Heeh. kalau tampilan santai tapi untuk keluar rumah, misalnya Iya. belanja, karena sekarang udah mulai Mhm. harus belanja juga keluar, Iya, atau mungkin iya. hangout ringan dengan teman-teman di kafe, dan Mhm. ketika kita tampilan bisnis, saat Oke. kita virtual meeting bisnis, atau mungkin bikin konten yang tampak virtual seperti ini, aku mau nanya sama Ririn. Mungkin Ririn bisa Mhm. jelasin dulu, dari yang paling gampang buat kamu yang mana nih, Ririn? Share Oke, dong yang idenya. yang di rumah dulu, umpamanya memang harus Oke. video call atau enggak mereview pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan di rumah. Aku biasanya memakai memang satu style, maksudnya baju yang nyaman, yang menyerap keringat, katun dan loose karena memang aku suka segala sesuatu baju yang oversize. Jadi aku pakainya yang seperti ini. Aku berdiri ya, Hmm. kasih contoh Boleh, ya boleh, buat boleh. Tolong liatin. teman-teman yang Liatin, sekarang liatin. lagi ikutan live. Hai semuanya. Rame yang Nih, nanya ya. iya kan ini tuh one set gitu. Terus Oh, nice. nah ini dan ini sebenarnya sebenarnya ini baju rumah banget. Tapi kalau seandainya kan nggak kelihatan nih kalau Ririn kayak begini kan ya, masih rapi gitu. Heeh. Terus kalau sampai harus ke supermarket juga ini bisa banget dengan baju dan Bisa. ini tuh bahannya nyaman banget gitu. Bisa dicuci sendiri juga ya kayaknya Bisa itu dicuci bahannya ya. sendiri, ini bisa dicuci sendiri. Jadi aku memang memilih pakaian yang selain memang bisa dicuci dengan mesin cuci, tapi aku tuh mentingin banget matahari. Jadi walaupun udah Hmm. dikeringin di mesin cuci, aku tetap harus mau yang apa namanya dijemurnya Iya. di bawah matahari juga supaya virus-virusnya semuanya hilang gitu. Habis itu Ini kamu baju setrika tampil. aja masukin ke itu kan. Sekarang banyak tuh yang mulai masukin pakai mesin UV segala macam kan. Kamu pakai gituan juga Iya. nggak? Aku tuh punya aku disetrika aja, tapi aku punya lampu UV yang memang aku nyalain 15 sampai 30 menit untuk ruangan. Jadi dia memang kayak sepatu, aksesoris, terus baju itu semuanya semuanya bisa kena sama si lampu itu Hmm. gitu. Ini yang Oke. pertama, look yang Itu pertama. dari mana bajunya? Rancangan siapa? Share dong. Oke, ini tuh aku tuh lagi suka banget sama lokal brand. Ini namanya, Mm-mm. sebentar ya saudara-saudara. Ini namanya, aku nggak endorse, tapi karena aku suka, ini baju rumah namanya Damakara, ini lokal brand. Terus itu karena emang Hmm. sekarang lagi musim tie-dye juga, kan ya. Jadi Mm-mm. aku suka dengan motifnya, aku suka dengan bahannya. Terus itu, ya udah, ini lokal brand. Kita harus support lokal brand lah pokoknya. Yes, Mm-mm. it's very important to support our local Our, product, apalagi situasi iya, lagi begini.
Mm-mm. Oke, Karena next. semuanya ini Kalau kena misalnya dampaknya nggak sih, Rajasa, dengan adanya semua, pandemik ini ya kan? iya semua. Makanya ayo kita Mm-mm. belanja barang-barang lokal dulu ya. Iya, Kita semuanya kita support desainer-desainer lokal dan apa pengrajin lokal semuanya kita support. iya. Oke, next, next look. Next, Mau look yang mana dulu kedua. yang gampang buat kamu? Oke, maaf Hmm. ya, aku agak ke sini, jadi aku harus kasih lihatnya di sini sebentar. Rin Maaf, itu maaf. lemari, Rin. Bukan, ini Astaga. aku lagi karena aku kan punya anak kecil, jadi aku harus Heeh. cari tempat supaya nggak berisik gitu. Nah, ini look yang Oh. kedua. Look yang kedua, Ah. eh, ini sebenarnya dress. Ini Hmm. sebenarnya dress, tapi ini bisa juga dijadiin outer. Jadi aku bisa pakai dua fungsi gitu. Tinggal pakein Kayak tank wrap top dress dalam, ya? iya, tinggal pakai tank Oh, top oke. dalamnya, terus pakein jeans. Ini bisa dipakai dan ini matching dengan dressnya. Ini juga brand lokal, namanya The Story of. Ya, ya aku pernah dengar itu. Da, ya, ini apa namanya, si Maskernya. maskernya sama bajunya ini satu set aku belinya. Terus tinggal dipakein aksesoris ini karena menurut aku aksesoris itu penting banget buat aku yang suka pakai baju plain kayak begini. Tetap harus ada sesuatu yang eye-catching dengan Tetap ya, jadi tetap ada jeans. statementnya ya. Iya, ini bisa dipakai hangout, bisa juga dipakai buat grocery shopping. Tetap tertutup Again, ini juga. bajunya bisa dicuci sendiri di rumah ya? Iya, Atau kamu ini laundry? semuanya enggak, ini bisa dicuci di rumah. Ini bisa dicuci di Hmm. rumah. Tuh, jadi Oke. bisa main mix and match sendiri ya di rumahnya. Kalau misalnya ada yang kayak wrap dress atau main-main dengan outer, karena kan kita juga harus tetap menutup diri ya supaya nggak Iya, terlalu terkontaminasi kalau kita keluar. Ini bisa gampang banget dicuci sendiri di rumah, bisa langsung gampang beres banget. lagi dipakai lagi gitu. Jadi buat yang Iya. lagi menonton semuanya sahabat Femina nih bisa tiru tipsnya Ririn ini. That's Oke, very ini nice. iya. Nah, kalau memang harus keluar dan aku harus meeting untuk ketemu klien dan harus rapi, biasanya aku pakai baju yang seperti ini. Jadi ini kemeja oversize Hmm. juga. Terus ini celana palazzo aku matchingin. Aku sih Hmm. biasanya sukanya yang kayak gini aja, yang simple-simple gitu dengan motif kayak gini. Hmm. Hmm. That's very nice. Iya. Kece banget. Itu kamu matching ini dengan aksesoris apa? Ini karena atas paling aku pakai anting gold aja. Ini Anting karena gold aja ya, karena tetap bisnis anting. jadi tetap nggak boleh terlalu rame ya. Iya. Terus paling pakai jam tangan dan anting aja. Dengan celana palazzo Hmm. seperti ini, nanti tinggal ditambahin aksesoris tas aja yang matching dengan bajunya. Gitu. Oh. Ngomong-ngomong soal aksesoris dan tas, kamu Ya. kalau boleh duduk lagi, kita ngobrol-ngobrol. Wow, itu Maaf, walk-in maaf ya. closetnya kece banget. Maaf, maaf. Ya, gimana, gimana? Impian banyak perempuan walk-in closet ya. Enggak. Percayalah itu hanya kecil. Maaf ya. Itu hanya kecil dan nggak sebanyak atau sebagus orang-orang lain. Ya, Ngomong-ngomong gimana tadi, kamu terus? ngomong soal tas sama aksesori, jam tangan, anting, segala macam. Itu Mm-mm. pas kamu pulang disemprot disinfektan segala macam nggak sih? Apa kayak Oh alkohol iya, rub atau apa? Kadang-kadang ada tas eh, yang kalau kena alkohol ngeletek gitu. Mungkin itu tas murah ya, iya. bukan tas kredit ya. Cuman ada yang Enggak kayak gitu. juga, enggak gitu. Enggak semua tas aku mahal. Gimana Tas gimana? aku, tas aku juga bermacam-macam kok. Selalu aku semprot dulu dengan apa namanya apa spray antibakteri dan segala macamnya. Cuman harus Hmm. lihat dulu kan. Harus lihat dulu memang kulitnya bisa nggak kena alkohol yang tadi seperti Mas Raja bilang bisa Hmm. nggak kena alkohol. Kalau emang nggak bisa kan akhirnya nanti ngerusakin. Nah, itu biasanya karena aku punya lampu UV itu yang biasanya Hmm. aku nyalakan 15 sampai 30 menit itu, jadinya itu kan bisa mencangkup ke kemana aja nih kayak tas, sepatu. Itu bisa kayak menetralkan bakteri dan segala macamnya dan menghilangkan itu. Jadi biasanya gitu. Kalau aksesoris sendiri kayak kalung yang memang bisa aku cuci, aku cuci. Oh, dicuci. Mm-mm. Baru setelah itu Lebih aman sih ya. diangin-anginkan. Iya, dicuci. Nyucinya Mm-mm. pakai sabun apa? Apa air doang? Apa sabun cuci tangan atau sabun bayi bisa lebih soft atau gimana? Sabun sebenarnya sih sabun apa aja, tapi kalau bisa sabun yang benar-benar bisa menghilangkan bakteri juga.
Itu Mm-mm. juga penting ya, soalnya kadang-kadang kan Karena kan orang kita keluar main rumah, aja kita nggak nggak tahu tahu pakai kan. sabun apa deterjen, nggak taunya kan keras banget terus rusak ntar aksesorisnya gitu kan. Dicek dulu ya Iya, aksesorisnya boleh tapi kena air apa enggak gitu ya. dicek dulu. Kalau memang ada kan aksesoris yang umpamanya nggak bisa kena air, malah merubah warna, ya itu nggak bagus juga. Tapi ini sebenarnya ada tips dari aku untuk Nah, ibu-ibu yang suka pakai apa namanya emas putih gitu. Biasanya kan kalau nyuci kita harus datang ke tokonya untuk mencuci. Kalau aku enggak loh, aku merendam itu dengan odol, dengan pasta gigi. odol. Iya, dengan pasta Coba gigi. kalau bisa itu kamu urap dulu, apa kamu usap-usap dulu baru dibilas atau basahin atau odol campur air baru dicelup apa gimana? Iya, jadi aku sikat-sikat gitu, kayak orang lagi sikat gigi aja, terus itu nanti direndam dengan air pasta gigi itu semalaman. Percaya sama aku, besokannya langsung semuanya bersih. Itu berlaku buat aksesoris apa aja tuh? Sebenarnya sih lebih banyak kayak ke emas putih atau enggak yang punya ada permatanya yang memang kita nggak bisa jangkau untuk ngebersihin yang di dalam-dalamnya. Dengan itu dia bisa bersih lagi gitu. Pearl Percaya juga nggak bisa ya? percaya loh, tapi itu bisa aku selama ini aku melakukan itu. Jadi perhiasannya aku nggak perlu bawa ke toko untuk ngebersihin, aku bersihin semuanya sendirian. Pakai kayak disikat gigi ya, jadi benar-benar Iya, dengan sikat gigi dan odol, bos. Odolnya ada odol khusus nggak? Mesti enggak gimana sih, gitu? Jangan sampai yang odol pakai apa bleach aja, apa segala macam. enggak, Odol apapun ya berarti ya. odol apapun, iya. Oh, itu tipsnya menarik banget. Kalau berarti tadi kamu bilang nggak semua baju di ini ya di laundry gitu kan ya, yang harus di Mm-mm, laundry emang harus di laundry. harus Cuman di kalau yang di laundry. rumah sendiri ada perawatan khusus nggak selain kamu cuci biasa atau misalnya sekarang setiap kali nyetrika ada yang disemprot disinfektan dulu baru setrika lagi atau gimana? Enggak sih, karena menurut aku matahari itu udah cukup membantu banget untuk menghilangkan bakteri dan kuman. Jadi setelah cuci pakaian melalui mesin cuci, dikeringkan, lalu dikeringkan lagi, maksudnya dijemur lagi gitu. Jadi menurut aku sih kalau aku pribadi, menurut aku itu udah cukup gitu. Mm-mm. Hmm. Aku mau nanya dong. Ini banyak banget pertanyaan yang masuk nanyain tentang skincare dan make up. Iya Rin, tadi juga boleh lihat. nggak share? Skincare kamu sekarang Mm-mm. berubah nggak dengan dulu, dengan adanya pandemi? Sebenarnya tidak berubah, tapi malah bertambah gitu. Karena kan Hmm. tanpa kita sadarin, kita tuh banyak banget di ruangan. Terus itu kena AC, terus dan handphone itu ngaruh banget kan, bikin flek dan apalagi sekarang kalau seandainya yang tadinya jarang ke dapur, jadi ke dapur itu masak itu juga panas banget. Nah, Hmm. gimana walaupun di rumah tetap Minyak-minyak harus. nempel semua ya. Iya, jadi berusaha untuk memakai apa namanya moisturizer yang memang dibutuhkan sama kulit. Kita tahu persis kulit kita itu membutuhkan apa namanya krim-krim seperti apa gitu. Dan aku walaupun di rumah tetap harus pakai sunblock walaupun hanya di rumah gitu. Jadi itu sih ya. Kalau malamnya lagi biasanya cuman hanya pakai krim malam, tapi aku tambah lagi dengan uh, moisturizer yang banyak. Apalagi kan kalau pakai masker di daerah sini itu bikin kulit kita jadi gampang kering. Jadi aku pakai di daerah sini itu moisturizernya lebih banyak daripada biasanya yang kayak gitu-gitu. Itu kalau pagi boleh nggak di-share? Kalau pagi kamu pakainya apa aja sih sebenarnya begitu kamu Oh, misalnya sih selesai mandi, udah uh-huh. cantik, udah selesai mandi, mau mulai make up, kamu pakai skincare apa aja? Oke. Okay. Dari pertama, pokoknya yang dilakukan adalah mencuci muka dengan sabun. Setelah itu toner. Toner itu penting banget. Kalau dulu aku nggak jarang banget pakai toner. Ternyata toner itu membantu menyerap krim yang kita pakai dengan maksimal. Jadi setelah pakai sabun, baru pakai toner, baru pakai pelembab, baru pakai apa namanya? Baru pakai sunblock. Itu kalau misalnya kita di rumah aja yang nggak perlu keluar atau nggak perlu make up. Kalau malam ya itu Hmm. balik lagi sabun, habis itu toner, terus itu krim malam. Kalau ada serum, pakai serum. Pokoknya dimulai dari yang cair dulu. Jadi yang paling cair Hmm. gitu. Umpamanya serumnya Yang juga yang nggak resep terlalu ya. kental, yang ya gampang meresap dulu, baru yang krim-krim. Pokoknya yang terakhir itu yang krim-krimnya gitu. Kalau udah tinggal tidur. Berarti sebenarnya nggak terlalu ribet ya. Kan ada orang-orang sampai 10 steps gitu. Kamu scrubbing nggak? Seminggu sekali iya, masker seminggu 2 kali.
Masker seminggu Masker dua dalam bentuk kali. sheet mask atau masker oles? Aku lebih suka yang oles dan aku lebih suka yang bikin sendiri. Jadi kayak karena kita punya waktu Wangi. banyak, ya kita punya waktu banyak di rumah. Kulitku sangat sensitif, jadi aku juga nggak mau terlalu banyak coba-coba masker, tahu-taunya nggak cocok dan akhirnya jadi bikin berutusan atau jerawat. Aku nggak mau ngambil resiko seperti itu gitu. Jadi aku biasanya suka bikin bikin sendiri kayak putih telur dicampur lemon atau enggak Hmm. jagung manis yang diparut itu andalan aku banget karena itu bisa menghilangkan flek, mengencangkan wajah dan menghilangkan bekas-bekas jerawat. Jadi itu biasanya seminggu aku ganti-ganti pakai itu. Lidah buaya juga sering aku pakai. Berarti tadi kayak apa, putih telur, kasih lemon, terus Lemon diaduk, olesin. diaduk, baru diolesin, tunggu sampai 15 menit, berasa banget itu kencangnya wajah kita narik. Nggak ada lagi tuh kenal-kenal botox ya, udah pakai itu aja cukup. Terus Langsung itu, kelentek gitu ya. iya langsung udah bagus banget Dikupas hasilnya. sendiri apa basahin lagi? Itu harus dibasahin. Terus kalau dikupas tuh kadang karena terlalu kencang jadinya kan kulitnya jadi gampang Iritasi. iritasi. Kalau iya Hmm. iritasi kalau yang sensitif nanti jadi gampang merah-merah. Jadi aku lebih prefer untuk Hmm. dibersihin. Hai Ivan Hartanto, wah rame sekali. Oh, ada Ivan. Hai, Ivan. Ada Ivan. Kalau Terus lidah, itu lidah ya. buaya tadi kamu apain lidah buaya? Kalau lidah buaya aja nggak perlu campur apa-apa, langsung diolesin aja ke seluruh wajah. Diolesin aja, tunggu tunggu sampai agak kering gitu ya. Terus dibilas Iya, lagi atau tunggu nggak sampai usah? 15. Harus dibilas lagi, kalau nggak gatal kakak. Hmm, lengket-lengket juga ya kayaknya Lengket ya. juga. Iya, Oke. jadi Hai Kalau Mbak make up, Teknik, aku aduh, bacain hai komen-komen. Mateni. Rame sekali, iya. Kalau make up, Ada beda nggak hmm, dengan keluar, kan sekarang kan banyak yang bilang lipstick jadi nggak laku, padahal nggak juga kan. Menurut aku lipstick ya tetap aja ya, tetap butuh kalau ketemu-temu gini kan pakai lipstick. Tapi buat kamu hmm. sendiri ada perubahan nggak sebelum dan sesudah pandemi dan sekarang kamu pakainya apa nih? Oh, kalau biasanya langsung pakai lipstick, walaupun di rumah umpamanya pakai lipstick tipis, tapi kali ini enggak, aku harus pakai pelembab lip gloss dulu gitu, supaya bibirnya nggak Hmm. gampang kering karena itu tadi, karena kita banyak di ruangan ber-AC, segala sesuatunya itu kayak kulit, bibir itu jadi gampang banget keringnya kan. Jadi harus Benar. banyak-banyak pakai pelembab juga. Sama eye cream jangan lupa. Biasanya kita aku pribadi deh. Biasanya aku pribadi itu dulu-dulunya cuman pakai eye cream itu di malam hari sebelum tidur. Tapi sekarang ini enggak. Pagi pun aku pakai. Umpamanya setelah mandi pun aku pakai juga. Jadi ternyata eye Walaupun cream di itu rumah ya. walaupun di rumah. Jadi eye cream itu ngaruh banget untuk ngejaga kerutan-kerutan juga. Itu juga salah satu rahasia. Kalau orang-orang bilang eye cream itu dipakainya cuma buat malam, kalau aku enggak. Dan di daerah sini nih, Smiling Line ini juga aku Smiling pakein eye lines. cream. Pakai eye cream Iya, pakai biar biar sisa-sisa kenceng eye cream juga biar. ya. Iya, gitu. Kalau makeup sendiri, kamu pakainya apa aja pas mau keluar gitu? Enggak paling umpamanya pakai pelembab. Habis itu pakai apa ya? Udah nggak pernah pakai foundation lagi karena selama di rumah kan Hmm. banyak waktu untuk merawat kulit. Jadi kulitnya juga semakin sehat walaupun kita nggak pernah datang ke dokter untuk facial. Sebenarnya aku memang perempuan yang Hmm. facial banget gitu, suka facial. Tapi ini kan karena selama kita di rumah jadi ngerawat kulit dengan sendirinya, kulit juga keadaannya lebih sehat. Jadi nggak perlu lagi pakai foundation. Paling beberapa tempat umpamanya ada spot-spot yang kulitnya lebih gelap daripada yang lainnya, dipakein concealer, terus pakai bedak tabur aja, Concealer. blush on. Dan aku tuh cewek yang suka banget pakai eyeliner, jadi eyeliner itu penting buat aku. Jadi gitu, Bulu blush mata palsu? on, eyeliner. Enggak, bulu mata Enggak. asli. Apa kamu sulam? Enggak. Enggak juga, enggak. Maskara? Maskara Oh, emang udah tipis-tipis cantik dari ya. sananya ya. Ayo Allah, terima kasih. Maskara pakai tipis-tipis aja. Mm-mm. Alis, alis. Alis enggak, cuma di sisir-sisir. Ini pun pakai maskara yang udah kering. Oh, jadi Sisa-sisa. kayak kayak buat jadi efeknya brow cara gitu ya. Iya, iya. Jadi seminimalis mungkin sih make make kosmetik gitu atau make up. Hmm. Mm-mm. Kalau kamu keluar tetap pakai lipstick apa enggak? Aku tetap pakai lipstick.
Padahal nggak Walaupun tutup kelihatan masker ya, tetap ya. walaupun nggak kelihatan, tapi kok kayaknya aku sendiri yang ngelihat. Tapi kan kalau di mobil kita tetap nggak, maksudnya aku nggak pakai masker, tapi tetap Mm-mm. aja kan kalau kita ngelihat aku sebenarnya bergaya atau sendiri. Kalau akunya nyaman dan percaya diri, otomatis orang yang ngelihat juga enak gitu. Jadi aku seneng Hmm. aja punya semangat aja kalau ada sesuatu yang berwarna di mukaku. Salah satunya lipstick. Pilihan lipstick berubah nggak? Kayak sekarang misalnya mungkin kamu lebih milih yang tahan lama gitu, karena kan ketutup gitu, atau milih yang nggak bikin kering karena ketutup jadi lembab takutnya kering, atau gimana? Atau sama aja? Sama aja sih, tapi ya itu karena biasanya nggak pakai pelembab, kali ini lebih banyak pakai pelembab. Jadi sebelum memakai lipstick, aku pakai pelembab bibir dulu gitu. Pakai pelembab dulu baru lipstick ya. Baru lipstick ya. Oke, baiklah. Aku akan mulai menanyakan pertanyaan yang banyak banget udah masuk ke sini. Mm-mm. Oh, this is very interesting. Dari Lala Hutayan, Mbak Mm-mm. Ririn, profesi Iya, saya guru TK. iya. Kegiatan saya sekarang karena pandemi mengajar daring atau online ya. Boleh Mm-mm. dong bagi tips make up buat guru TK biar fresh di depan kamera sewaktu daring dengan anak didik saya. Ini spesifik ya, karena kamu juga punya balita. Jadi gimana nih buat kamu tipsnya biar mungkin tampil cantik tapi nggak berlebihan? Ini kayak pertanyaan cocok banget buat Ririn. Silahkan share Ririn. Pokoknya pakai pelembab, terus itu pakai bedak tabur. Kalau memang harus pakai bedak supaya nggak terlihat berminyak, terus itu pakai blush on biar lebih fresh, lebih seger. Karena kalau kalau kita pakai blush on, senyum, blushing, blushing gitu, pasti anak-anaknya happy ngelihat gurunya cantik banget, seger banget gitu. Pasti Hmm, kan oke. anak-anak didik ini kangen banget sama gurunya untuk bisa ketemu, tapi paling nggak ngelihat lewat online kan jadi seneng kalau ngelihatnya Layar juga ya. manis, cantik. Iya gitu. Kalau memang suka Hmm. pakai eyeliner, tapi aku rasa itu juga nggak perlu sih. Lentikin bulu mata oke juga untuk pakai maskara. Yang penting membawa aura positif buat anak-anak Positif didiknya buat ya, apalagi anak-anak. anak TK ya. Iya. Oke, ini ada lagi yang nanya. Dari Indini 727, kriteria baju yang cocok untuk bekerja dengan tetap nyaman Mm-mm. seperti apa ya, Mbak? Model dan warna apakah berpengaruh? Nah, Nah, model dan it warna. Kalau tadi kan kamu biasanya main-main basic, tapi juga kadang-kadang berani main print gitu. print Gimana menurut ya. kamu untuk yang kerja sehari-hari? eh, Balik lagi itu semuanya kepilihan. Umpamanya Mbak lebih suka warna-warna netral. Kalau aku memang sukanya warna-warna netral, tapi sekali-sekali aku juga memakai print kayak tie-dye gini atau garis-garis supaya juga nggak terlalu plain atau bosan gitu. Kenapa suka Mm-mm. warna basic? Karena bisa dipadu-padankan dengan warna apapun, umpamanya kemeja putih. Dan kalau aku pribadi lebih suka baju-baju yang loose, nggak terlalu ngepas supaya juga berlaku atau apa aktivitas itu jadi nyaman, tidak dibatasi dengan baju gitu dan tetap sopan. Nah, kalau aku sih mikirnya seperti itu. Jadi warna-warna basic dan warna-warna yang netral itu pasti akan lebih enak dilihatnya dan bisa dipadu-padankan dengan apapun, dengan warna-warna apapun gitu. Kamu selama pandemi ini belanjanya gimana? Apakah lewat online atau lewat apa? Lewat lewat online, tapi itu dia menjadi prioritas karena keadaan itu memang banyak banget berubah. Kalau kayak tadi dibilang, kalau saya mau beli baju, baju jalan juga dipakai kemana. Akhirnya kita harus benar-benar pinter-pinter mensiasati pengeluaran karena keadaan juga tidak tidak sebaik seperti kemarin-kemarin. Jadi memang harus tahu persis nih apa aja yang perlu dikeluarkan untuk membeli pakaian-pakaian. Nah, seperti ini kayak aku membeli pakaian yang memang aku bisa pakai di rumah, bisa dipakai bekerja juga gitu. Jadi udah nggak kayaknya nggak ada alasan buat beli baju untuk pergi karena bingung juga mau dipakai di kemana gitu. Jadi jadi aku biasanya belanjanya by online terus dan lokal brand. Ada favorit nggak? Biasanya belanja online di mana atau lokal brand favorit kamu selama pandemi ini? Jadi kerajinan belanja di situ? Iya, yang pasti yang masih sesuai dengan apa namanya, aku nggak mau terlalu yang mahal-mahal banget, jadi yang masih sesuai dengan dompet, kayak yang tadi ada The Story of Purana juga, buat baju rumahnya juga bagus-bagus banget, terus itu ini Damakara,
Terus itu apalagi ya, banyak banget kok lokal brand yang nyaman dari bahan katun tapi motifnya macem-macem gitu. Bisa Hmm. dipakai di rumah tapi juga bisa dipakai keluar rumah. Kayak kemarin aku sempat pakai baju piyama katun gitu, tapi aku belanja ke supermarket piyama tapi dari bahan katun aku pakai untuk belanja ke supermarket ternyata nggak masalah gitu. Nggak masalah. Dan Tetap ada yang minta dan foto. nggak ada, nggak kelihatan. Oh, nggak kelihatan. Nggak kelihatan. Oke, ada lagi yang nanya nih. Ini dari Indri Elizabeth yang kayaknya penonton setianya Live Femina ya. Oke, Hai Indri Mbak bertanya, Indri. talent baru yang muncul selama di rumah aja, ada nggak sih yang ternyata, ternyata aku bisa ya bikin begini gitu, atau ternyata aku bisa ya begini, apa tuh? Masak. Masak ya. Oh, Iya itu talent masak nggak apa sih? Iya biasanya? kan? Kalau dulu itu kan cuman masak kayaknya yang itu-itu aja. Terus itu Hmm. karena udah tahu Jasmine dan orang rumah sukanya itu aku masak itu mulu ya kan. Ternyata apa dengan berjalannya waktu terus banyak banget melakukan kegiatan di rumah, terus banyak waktu kosong aku buka-buka apa namanya buku masak, terus itu lihat juga di sosial media dan di internet gitu resep-resep Hmm. masakan dan akhirnya aku terapkan di rumah, aku ikutin gitu atau aku recook, ternyata aku bisa ya gitu. Sampai bikin makanan yang tadinya aku belum pernah berani coba, kayak ada satu resep makanan yang biasanya mamahku selalu masak, karena menurut aku ribet banget bikin soto Banjar. Tapi karena di rumah aku iseng bikin juga, ternyata aku bisa dan rasanya sama. Wah, aku kayak wow, ternyata aku bisa ya gitu. Ya Itu jadi masak salah andalan satu, kamu sekarang. iya jadi andalan aku. Kirim dong ke Femina kapan-kapan. Oke, nanti aku kirim ke Femina ya. Nanti aku Sip, kirim ke ditunggu. Femina. Mm-mm. Oke, ada lagi deh pertanyaan. Tadi ada yang nanya perawatan kulit, tadi udah dijawab, lembab paling penting. Oke, Arbiani Sumodiharjo bertanya, Mbak Ririn, kalau aku lihat di Instastory juga, lipstiknya nggak Mm-mm. pernah kelihatan kering di bibir. Kalau di Iya. rumah sukanya pakai yang matte atau glossy? Apa maaf tadi sorry putus-putus. Halo? Iya halo. Halo? Sukanya apa? Yes. Iya. Sukanya kamu pakai Buat yang matte atau glossy? aku lebih suka yang glossy karena yang glossy itu kan lebih banyak pelembabnya, lebih banyak moisturizernya. Itu mungkin akhirnya jadi terlihat lembab terus gitu. Jadi aku memilih memang yang glossy, yang banyak pelembabnya. Terus sebelum itu juga aku pakein dulu apa namanya boleh nggak sih nyebutin brand Vaseline atau pakein pokoknya Hmm. apapun moisturizer bibir deh. Aku pasti Hmm. pakai itu dulu baru pakai lipstick gitu. Baru pakai lipstiknya pun yang glossy, tetap glossy ya, Iya supaya tetap harus kelihatan gloss. cerah gitu ya. Apalagi ini Cerah. musim panas, summer, ayo kita bersemangat walaupun lagi pandemi, tetap harus Iya, semangat. harus tetap Ntar semangat. deh, weekend ini Femina akan share beberapa pilihan liquid lipstick. Nah, ditunggu segera Nah, ya, dari di web Femina wow, nanti ada. seru banget. Ya, disimak terus. Ini ada lagi nanya, ini namanya susah banget dibacain, pokoknya belakang angkanya 19. Bagaimana cara mengetahui sebuah produk perawatan untuk kulit itu cocok di kita? Nah, buat yang mungkin impulsif belanja selama pandemi, terus datang produk, dia pengen tahu kulit cocok apa enggak, kan kayak tadi kamu bilang ya, tadi kan Ren sempat bilang kalau jangan sampai ternyata malah iritasi begitu dipakai. Itu gimana? Kalau Jadi kamu bener pernah nggak? Atau eh, ada tips buat dari kamu nggak? buat buat aku tuh jadi sebenarnya jangan 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 malas untuk membaca review. Nah, umpamanya Hmm. karena sekarang kan kita belanja nggak datang ke satu tempat atau datang ke outlet. Kita kan umpamanya belanja lewat online. Jadi kita harus Hmm. rajin-rajin baca review dan kenalin kulit kita itu kulitnya itu memerlukan apa gitu dan yang dibutuhkan apa. Terus tipe kulit kita itu apa. Jadi kita harus tahu persis dulu kulitnya seperti apa. Baru deh baca-baca reviewnya gitu. Nah, kalaupun datang si produknya sendiri jangan langsung taruh di muka, taruh dulu di sini atau di belakang telinga. Kalau memang tidak ada Hmm. kemerahan dan tidak ada iritasi, baru setelah itu di daerah sini gitu. That's a very nice tip. Jadi jangan langsung impulsif pakai ke muka-muka, coba dulu ke daerah-daerah tadi ya, yang kalau Daerah misalnya tadi ini yang masih lebih sensitif. bersihin rambut atau apa Iya. gitu ya.
Nih ada lagi nanya, jadi mendingan kita selama pandemi ini tetap dengan satu skincare atau Mm-mm. berganti-ganti di waktu tertentu? Karena kan kulit kita itu memang nggak selamanya dalam keadaan bagus terus. True. Umpamanya, ya kan, umpamanya lagi kering. Jadi kita harus cari produk yang bisa bikin lembab. Jadi begitu juga sebaliknya. Makanya kalau aku memang kita harus kenalin dulu kulit kita, baru kita bisa membeli produk yang memang dibutuhkan, yang seperti itu. Kalau ganti-ganti juga jangan, karena belum tentu produk yang nanti kalian pilih itu cocok buat kulitnya gitu. Hmm, Jadi kalau memang Oke. udah cocok dengan satu produk, nggak apa-apa untuk jangka panjang, tapi setelah itu mau mencoba lagi dengan yang lain, karena biasanya udah menggunakan produk itu terlalu lama, biasanya jadi imun. Mungkin mau produk yang lain lagi nggak apa-apa, tapi dengan cara itu tadi harus dicoba dulu ke kulit kita. Jangan langsung pakai di muka, takutnya Jangan iritasi langsung atau ke nggak muka cocok. semuanya ya. Mm-mm, mm-mm. Oke, aku akan cuman punya waktu untuk 3 pertanyaan lagi. So this is the last 3 question. Thank you semua udah nanya. Mm-mm. Uh, ini dari Indri Elizabeth juga. Dia mau nanya, ada apa saja barang yang wajib dibawa Karirin ketika harus keluar rumah? Dan pilihan tasnya, ini tambahan pertanyaan dari aku. Apakah tasnya itu malah jadi makin kecil biar gampang bersihinnya segala macam, atau justru makin gede karena isinya makin bawaan makin banyak? Sebenarnya yang paling penting cukup masuk hand sanitizer, terus itu spray untuk bakteri, terus Mm-mm. sarung tangan. Kadang-kadang kalau aku harus ke supermarket atau ke ATM, kadang-kadang aku perlu pakai sarung tangan Mm-mm. karena aku nggak mau langsung pegang itunya. Terus itu semprotan harus masuk gitu. Jadi mungkin kalau yang Hmm. kecil banget itu nggak bisa bawa tas seperti itu. Tapi paling nggak yang sedang aja semua barang-barang untuk kebersihan itu masuk pasti kepake. Jadi semua tas. Jadi mubazir juga kalau tasnya kan nggak dipakai katanya. Jadi harus ganti-ganti juga Hmm. tetap harus pakai tas yang ada. Oke, Mm-mm. ini ada pertanyaan ternyata dari admin kita sendiri karena dia selama menyimak juga penasaran. Share Mm-mm. dong cara bikin masker jagungnya gimana? Oh oke, masker jagungnya itu gampang banget. Jadi jagung manis biasa, terus kita parut, lalu kan kita campur tuh semuanya. Udah langsung ditaruh aja Hmm. ke muka dengan ampas-ampasnya itu ya, Hmm. ampas jagungnya itu ditaruh Hmm. sampai benar-benar kering, baru dicuci. Pasti deh, pasti Hmm. banget. Itu biasanya aku seminggu 2 sampai 3 kali. Karena itu benar-benar ngaruh banget untuk menghilangkan bekas-bekas jerawat yang flek-flek hitam. Terus itu mengencangkan kulit juga. Jadi itu bagus banget. Hmm. Jagung jagung manis itu bagus banget untuk jadi Jagung masker. manisnya yang biasa atau direbus dulu atau gimana? Enggak. Kalau direbus pakai sambal Mentah aku ya? makan. Jadi yang mentah. Jadi mentah terus diparut, habis itu baru langsung Hmm. dipakai ke muka. Kalau seandainya ada Oh. beberapa banyak bisa ditaruh di kulkas. Jadi pas lagi pakai juga lagi dingin-dinginnya itu malah bagus banget bikin seger Hmm. muka juga. Mendingan pakainya siang atau malam sebelum tidur atau gimana? Biasanya aku sebelum mandi sih. Jadi 15 sekalian ya sampai bersih 2 sebelum ya mandi. jadi sekalian bersihin gitu. Jadi biasanya siang ke sore kayak habis ini nanti mungkin aku bisa pakai sebelum mandi sore gitu-gitu. Atau Hmm. pagi juga bisa. Last question. Ya. Dari Nuki Misha. Kayaknya Misha. Oke. Ini pertanyaan ini menarik banget buat ditanyain. Hal Mhm. pertama apa yang Ririn pengen lakuin setelah pandemi ini berakhir? Nah, Oke. Hal pertama apa aja yang aku mungkin samperin beberapa keluarga yang belum sempat ketemu. Terus itu aku mau peluk, aku mau bilang aku kangen sama mereka. Terus itu melakukan pekerjaan di luar rumah yang memang banyak banget yang pending. Sebenarnya hmm. harusnya kayak film aku itu di pertengahan tahun ini harusnya udah premier, tapi karena adanya pandemik ini semuanya diundur. Hopefully kalau semua ini udah berlalu, semoga semua kegiatan yang kemarin itu terpending bisa dikerjakan gitu. Amin. Amin. Oke. Penutup, Ririn, apakah ada tips lagi dan atau pesan dari kamu untuk semua sahabat femina dan follower kamu yang lagi nonton hari ini? Please do.
Oke, buat semua teman-teman yang sekarang lagi nonton live kita, terima kasih banyak. Tetap jaga kesehatan, tetap semangat, dan banyak-banyak sabar dulu. Semoga kita berdoa ini semuanya cepat selesai dan kita bisa melakukan kegiatan atau pekerjaan kita seperti kemarin-kemarin. Semangat terus, Semangat terus semuanya, semangat juga semangat Ririn, terus. sehat Iya, selalu. terima Salam buat kasih. Jasmine dan Kak Lea. Iya, Tetap terima kasih. menginspirasi, nggak sabar pengen ketemu langsung juga dengan kamu. Nanti ditunggu event-event Femina selanjutnya, datang lagi, ketemu lagi, oke? Iya, terima kasih banyak ya. Pokoknya sehat-sehat, sukses terus. Happy Kita yang terus. terima kasih. Yes, you too. Sukses terus buat Ririn, thank Terima you. kasih. Bye-bye. Bye semuanya. Bye, Ririn. Oke, terima kasih banyak untuk Ririn Ekawati atas waktunya. Aku tahu dia sibuk banget. Juga dengan ilmu dan tipsnya tadi merawat kecantikan, bikin masker, bersihin aksesoris, tips mix and match baju, semuanya very very insightful. Untuk semua sahabat Femina, mau yang anak maupun tidak itu semua bisa diaplikasikan. Dan last but not least, memang sih ya sekarang itu jadi super mom itu susah-susah gampang. Sebenarnya nggak sesusah itu, cuman memang lebih banyak yang perlu dilakukan, mulai dari virtual meeting, virtual ketemu dengan guru anak-anak, sampai bisnis langsung keluar, sekarang udah mulai, apalagi juga bersosialisasi yang juga menjadi hal yang penting saat ini. Mengatur penampilan keren itu memang menjadi skill tersendiri yang perlu dipelajari saat ini, dan semoga insight-insight dari Rina Nekawati hari ini telah memberikan tambahan ilmu yang bermanfaat untuk semua sahabat Femina yang nonton. Sekali lagi saya mau ngingetin untuk pengumuman pemenang ditunggu, akan dipublish di story-nya Femina nanti. Jangan lupa follow akunnya Femina, dan jangan lupa jangan di private. Kalau di private nanti nggak dapet hadiah satu set produk perawatan kulit pilihan dari Rina Nekawati. So, penutup, tetap sehat selalu, stay safe, dan stay fabulous. Saya Raja Sapameswara, Fashion Editor Femina, undur diri. Bye-bye!